seorang pelaku itu ditemani, dianterin ya dalam proses sidangnya oleh pihak sekolah. Dan dalam hal ini kemarin kami melihat bahwa kepala sekolah mendampingi anak dari pelaku untuk sidang, yang dimana kepala sekolah dan wali kelas tidak dipanggil atau tidak diperlukan atau tidak diundang oleh pihak pengadilan. Itu menjadi satu pertanyaan bagi kami, apa sih bedanya Sian yang sebagai korban dan Bagas itu sebagai pelakunya, apa bedanya? Dua-duanya murid di sekolah tersebut, dua-duanya bayar di sekolah. Tapi dengan adanya peristiwa seperti ini, ya semenjak awal kenapa Sian tidak pernah didampingi? Ya, garis bawah, tidak pernah didampingi oleh pihak sekolah dalam ya menjalani proses hukumnya. Tapi kenapa sebaliknya yang kami lihat kemarin, dan mungkin teman-teman media sempat mewawancarai dan ada pengakuan memang mereka hadir kemarin itu untuk mendampingi pelaku. Ini jelas-jelas mencederai atau melukai hati orang tua dan mungkin muridnya, anak korban. Kenapa seorang pelaku malah didampingi oleh pihak sekolah? Nah, ini yang menjadi keberatan saya, dan mungkin saya akan segera bersurat kepada yayasan dan sekolah, minta klarifikasi apa maksud dan tujuannya, sehingga terlihat ya, terekam bahwa pihak sekolah secara terang-terangan mendampingi, mengantarkan anak pelaku untuk proses persidangan, sementara Sian nggak pernah didampingi. Sian, ayah mau tanya, kamu pernah nggak didampingin sama pihak sekolah untuk pergi ke sidang? Tidak pernah. Kamu pernah nggak ditanya, Sian mau sidang bagaimana rasanya, apa gimana? Adil di sini kan jelas bahwa Sian ini kan korban. Harusnya kan pihak sekolah, terutama kepala sekolah kan harusnya memberi support ke korban, bukan ke pelaku kan gitu. Karena yang di sini yang dirugikan kan korban. Korban ada ngalamin luka-luka semua, juga nggak ada itikat baik kan untuk diganti secara material maupun imaterial kan gitu. Ya. Bahkan kemarin saya tanya ya sama kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah, kenapa orang tua yang resmi terdaftar di sekolah tidak pernah hadir dalam proses hukum? Itu saya tanyakan kemarin ke kepala sekolah. Lalu kepala sekolah bilang, kami sudah undang Pak Sunan, katanya mau datang. Ini proses panjang, hampir 1 tahun proses hukum ini. Kenapa tidak pernah satu kali pun hadir dalam proses hukum? Apakah sekolah tidak punya wewenang, saya bilang, untuk menghadirkan ya orang tua tersebut dalam istilahnya, kan tugasnya orang tua dong, ngawal, ngantar anaknya kan tugas orang tua, ya kan? Nah, kenapa saya bilang tugas orang tua? Karena sampai detik ini yang kami ketahui secara legalitas pun orang tuanya ya Arif dan Mona, ya sesuai dengan surat pernyataan, sesuai dengan foto dokumentasi di awal, yang di mana saudara Arif ini membuat surat pernyataan di hadapan kami semua. Ya, ada pihak kepolisian dari Polsek Kebayoran Lama, lalu ada kepala sekolah, lalu ada wali kelas, ada murid. Dia membuat surat pernyataan itu loh. Dia mengaku itu anaknya dan dia akan bertanggung jawab apabila ada biaya-biaya yang timbul. Namun demikian, sudah hampir 1 tahun, bahkan pas Maret ini 1 tahun, tidak ada, ya, tidak ada istilahnya itikat baiknya, dan saya anggap ini tidak mencontohkan orang tua yang menjadi ya istilahnya orang tua dari anak pelaku, yang seharusnya dimana kalau kita menjadi orang tua anak dari pelaku, harusnya itu silaturahmi sama pihak keluarga korban tentunya. Lalu apa yang bisa bentuk empati apa, simpati apa gitu. Nah, ini yang kami tidak rasakan. Bang, menjadi sebuah pertanyaan nggak sih bahwa sebenarnya orang tuanya ini siapa sih gitu? Iya, ini makanya kami akan lakukan upaya hukum. Kalau mereka bilang, kalau si Arif sama Mona bilang itu anak angkat, tapi fakta hukumnya tercatat loh, ibu kandung ya Mbak? Iya, ibu kandung. Tolong dibacain aja, ibu kandung itu. Ini kami dapat verifikasi dan validasi loh. Tertulis ibu kandung. Sekarang dia bilang ceritanya, ya bukan ibu kandung, itu anak angkat. Nggak apa-apa,
kita ikutin ceritanya, kita minta mana pengangkatannya secara hukum. Karena mengangkat seorang anak itu juga pakai aturan hukum. Ada penetapan. Ya. Dan lalu kemarin ada figur katanya ini orang tua aslinya yang ini loh. Kita ini orang hukum semua. Mana legalitasnya? Gitu. Nah, Sean sendiri sejauh ini seperti apa? Kamu masih sekolah di tempat yang itu atau gimana? Seperti apa? Apakah ada diskriminasi dari guru atau dari teman-teman juga nggak sih? Sampai sejauh ini mereka sudah baik-baik aja atau gimana? Nah, ini kemarin ada orang tua dari orang tua murid dari sekolah yang sama menyampaikan kepada kami, ya, ada dugaan, sekali lagi saya katakan ada dugaan, ya, bahwa pihak sekolah khususnya salah satu oknum, ya, dari sekolah tersebut menyampaikan hal-hal yang tidak semestinya, sehingga membuat putra saya setelah kami tanya merasa tidak nyaman. Artinya apa ini sekolah nih kalau kayak begini? Dia mendampingi si pelaku, dia membuat anak saya jadi tidak nyaman di sekolah. Ini apa maksudnya gitu? Apa? Karena selama ini kami juga baik sama sekolah loh. Kami tidak pernah memblow up di mana tempat TKP atau di mana apa nama sekolahnya, nggak pernah. Ya, tapi karena memang kami sudah posisinya terpaksa, ya kami bicara ya sesuai dengan fakta bahwa TKP-nya ada di sekolah ini. Tentunya kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum. Jadi tidak berhenti sampai di sini saja ya. Gitu loh. Kami akan lakukan upaya baik perdata maupun pidana, dan dari sisi manapun ketika kami melihat ini bisa kita laporkan, pasti kita akan laporkan. Ya, supaya menjadi ada titik terang ya, Bang. Iya dong, mesti kejelasan. Muncul dong. Bawa legalitas, bawa pengacara. Ya kan? Sesuai nggak dengan apa yang disampaikan, sesuai nggak dengan legalitasnya gitu. Dia bilang anak angkat, mana bukti pengangkatan? Dia bilang anak kandung, mana buktinya? Kan begitu. Rencananya kapan, Bang? Minggu ini atau minggu depan? Ini sedang kita persiapkan. Sedang kita persiapkan segala sesuatunya, sedang kita kaji, ya. Apakah memang ini masuk dalam ranah pidana atau hanya masuk perdata? Tapi yang pasti ya kami akan terus telusuri gitu. Tidak tinggal diam ya. Tidak tinggal diam, menelan bulat-bulat, percaya dengan apa yang disampaikan oleh pihak mereka. Bang, terakhir dari saya. Sang istri, ibu saya gimana, Bang?